kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini ada beberapa informasi dengan situasi yang berkembang terus. Yang pertama, rekan-rekan menanyakan masalah temuan dari PPATK adanya aliran dana lebih kurang 120 triliun yang ada hubungannya dengan aktivitas kejahatan narkoba. Dalam hal ini, Bareskrim Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Narkoba, telah melakukan koordinasi dengan PPATK untuk menindaklanjuti dari temuan PPATK tersebut. Karena memang Polri dengan PPATK terjalin koordinasi komunikasi yang baik. Dilihat dari beberapa kasus yang berhasil diungkap, itu merupakan investigasi bersama antara PPATK dan juga Polri. Ini sedang ditindaklanjuti. Tentunya hasilnya bagaimana kita tunggu saja perkembangan hasil koordinasi dan juga tentunya investigasi bersama antara Polri dengan PPATK terkait dengan temuan PPATK tersebut ya, untuk masalah yang satu. Yang lainnya mungkin yang tanyakan? Untuk yang di Ulu Timur itu yang dugaan pemerkosaan 3 anak yang berumur itu kan ketika catatan kemarin. Jadi memang itu kejadian pada tahun 2019. Laporan diduga adanya pencabulan. Sudah ditindaklanjuti oleh penyidik Polres Luwu Timur. Dan hasil daripada penyelidikan dari penyidik itu dilakukan gelar perkara. Kesimpulan dari gelar perkara itu adalah tidak cukup bukti, sekali lagi, tidak cukup bukti yang terkait dengan tindak pidana pencabulan tersebut. Oleh karena tidak cukup bukti, maka dikeluarkanlah surat penghentian penyidikan daripada kasus tersebut. Apabila kita bicara tentang penghentian penyidikan, itu bukan berarti semua sudah final. Ya, apabila memang dalam proses berjalannya ada ditemukan bukti-bukti yang baru, maka tidak menutup kemungkinan penyidikannya akan dibuka kembali. Seperti itu. Ya. Memang sudah dihentikan penyidikan karena apa? Penyidik berkesimpulan tidak cukup bukti telah terjadi tindak pidana pencabulan tersebut. Tapi ini tidak final. Apabila memang ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan bisa dilakukan kembali. Seperti itu, ya. Berarti artinya udah dari Polri akan membuka kembali penyelidikan itu apa gimana, Pak? Apabila ditemukan bukti-bukti baru, ya toh? Apabila ditemukan bukti-bukti baru, bisa dilakukan penyidikan kembali. Seperti itu. Tapi sampai saat ini memang telah dikeluarkan surat perintah untuk penghentian penyidikan kasus tersebut. Karena apa? Karena penyidik tidak menemukan cukup bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan. Ya. Yang lain? Soal update laporan Notarius 3 Pak. Bagaimana? Soal update pelaporan Notarius 3 Pak. Masih ditangani oleh penyidik, mempelajari itu semua. Nanti tinggal penyidik membuat timeline-nya, melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan. Kita lihat perkembangannya nanti ya. Pasti akan disampaikan kepada publik. Yang lain? Sudah ada penambahan tersangka terkait peristiwa Yahukimo, Pak? Yahukimo belum, ya. Sementara masih 22. Tapi penyidik masih mendalami terus. Kemungkinan ada tersangka baru itu sangat besar, ya. Saya lagi mungkin bertambah itu sangat besar. Gitu. Pak, kalau untuk yang ada peristiwa Bayat ya, yang Bayat ajaran NII di Garut itu Pak. Sejauh ini apakah dia sudah melakukan penyidikan terhadap apakah peristiwa itu dan apakah memang
bayat itu tuh bisa diproses hukum dengan menggunakan Undang-Undang 5 2018 Pak? Jadi sekali lagi untuk masalah itu Polres Garut, Pemda Garut, MUI Garut telah turun ke lapangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Ya. Apakah memang terjadi pembayatan atau hanya ajaran-ajaran aliran-aliran agama tertentu pada masjid ya di Kecamatan Sukawening yang mengajarkan ajarannya kepada beberapa anak didiknya. Ya, ini sedang didalami. Apakah memang betul-betul pembaiatan oleh NII atau hanya ajaran daripada aliran-aliran yang ada di agama. Ini masih didalami. Penyelidikan masih berjalan. Pada sisi lain dilakukan pembinaan. Yang pasti Polres Garut, Pemda Garut, MUI Garut telah bersama-sama untuk melakukan penyelesaian kasus tersebut. Masih didalami oleh Pak, tapi terkonfirmasi artinya yang melakukan penyebaran ajaran di situ memang NII ya Pak? Makanya masih didalami, ya, masih didalami apakah memang ada pembaiatan NII atau itu hanya pelajaran daripada satu aliran tertentu. Ya, ini sedang didalami oleh instansi terkait. Ada Polri, ada Pemda, dan ada MUI. Ya. Penyelidikan berjalan. Pada sisi lain pun terhadap 59 yang mendapat ajaran tersebut sedang dilakukan pembinaan. Ya. Lanjut. Yang kita ketahui sudah ada pertemuan, artinya komunikasi antara Polri dengan rekan-rekan mantan pegawai KPK telah terjalin. Sekarang Polri sedang menyiapkan bagaimana proses rekrutmennya, ya, proses rekrutmennya terhadap 57 mantan pegawai KPK tersebut. Selain itu juga penempatan mereka, ya, karena tidak, sekali lagi, mereka tidak semuanya penyelidik dan penyidik di KPK. Ada juga yang bertugas di bidang humas, ada bertugas di bidang perencanaan, ada bertugas di bidang pendidikan dan pelatihan, gitu kan. Ini harus dipersiapkan. Tentunya satuan-satuan kerja yang ada di Polri yang bisa menampung daripada kompetensi dari 57 mantan pegawai KPK tersebut sedang berproses. Ya. Lanjut. Bersama yang 57 itu apa juga kami juga tahu di antara 57 itu juga yang berstatus OB gitu Pak. OB itu. Office boy. Yang dikocek itu. Semua ada datanya. Semua ada datanya. Maka sedang mempersiapkan penempatannya. Ya. Mereka akan ditempatkan pada satker-satker mana yang ada di satker kepolisian. Sedang dipersiapkannya, punya datanya. Kapolri waktu disampaikan di Papua itu penyidik menguat Baris Krim Polri itu hanya penyidik aja maksudnya Pak ya? Bagaimana? Yang disampaikan Kapolri di Papua itu bahwa yang untuk memperkuat di Baris Krim Polri itu hanya penyidik saja. Tentunya sesuai dengan kompetensi. Ya toh, ada penyelidik dan ada penyidik. Tentunya akan ditempatkan disesuaikan dengan kompetensi itu. Ketika di KPK di bidang perencanaan tentunya akan ditampung di satker bidang perencanaan, mungkin yang ada di Polri. Kira-kira seperti itu. Tapi ini sedang digodok semuanya, disesuaikan dengan kompetensi daripada mantan pegawai KPK tersebut. Oke? Hah? Belum, masih nanti kita tanyakan. Ya? Bagaimana? Kata siapa? Nanti kita tanyakan penyidik. Ya. Kita update lagi nanti kasusnya. Kemarin kan itu Pak Lidon kan minta dari Sumbar, kalau sekarang Polri udah punya pernyataan resmi bahwa Polri menanggapi pernyataan tersebut. Pernyataan yang mana itu? Nanti dibaca lagi. Ya. Oke rekan-rekan sekalian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.